Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbal Fatin Nurfaza dengan NIM 0514563993. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas, yaitu diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework. Oke, ini adalah bentuk untuk struktur proyeknya seperti ini. Oke, catatan nama file untuk menambahkan menggunakan gaya gambar case untuk menambah informasi dalam tugas ini. Oke, lalu seperti ini. Lalu ada halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Ini. Oke, terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, menampilkan, lalu fitur untuk filter dan sort data. Oke, lalu untuk menampilkan status dari stok bahan ajar seperti safety stoknya ya. Oke, ini untuk aman, ada tipis, ada kosong. Oke, terdapat fitur untuk menambah data bahan ajar baru. Terdapat fitur untuk memperbarui atau update. Terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar. Oke. Lalu yang kedua itu ada tracking delivery order atau DO ya. Halaman ini untuk menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar. Oke. Ini tuh harus menampilkan fitur pencarian nomor DO atau dari NIM. Lalu pengguna dapat submit pencarian dengan enter. Oke. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Oke. Nah, nomor DO dimana terdapat otomatis DO tahun berjalan dan sequence numbernya, misalnya seperti ini. Data awalnya, maka kalau misalkan ada data tracking yang baru, maka akan terupdate jadi yang belakang itu 2, kan asalnya yang untuk data pertama 1 seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja ke video penjelasan dari source code yang saya. Assalamualaikum. Sedikit penjelasan dari saya. Seperti ini, index.html ini adalah halaman utama ya. Halaman utama, lalu seperti ini ada style.css ini untuk stylingnya. Lalu ini ada data bahan ajar, itu dikasih dari itu data awal ya, atau data dummy dari yang dikirim dari e-learningnya gitu. Lalu masuk ke apps.js ini. Apps.js ini adalah otak utama dari aplikasi atau web yang saya buat. Seperti dia yang menyimpan semua data dan menghubungkan setiap komponen-komponen yang ada di sini. Ini. Oke, masuk ke api.js ini ya. Itu untuk menampilkan data awalnya, menampung data awal. Lalu masuk ke stock table. Stock table.js ini adalah untuk menu stok ya, stok data bahan ajarnya. Seperti ini kurang lebih source code-nya. Lalu tracking DO ya. Tracking DO ini adalah untuk menu yang tracking delivery order, seperti itu, kurang lebih seperti ini source code-nya. Lalu ada order form. Di sini saya membuat menu untuk order ya, seperti itu, kurang lebih seperti ini source code-nya. Untuk lebih detailnya nanti saya kirimkan di learning. Lalu ada status batch, itu untuk menampilkan stok ya, stok yang ada di stok bahan ajar. Lalu ada app model. App model ini untuk pop up ya, pemberitahuan pop up gitu. Oke, sekarang kita langsung coba saja buka indeksnya menggunakan live server ya. Seperti ini. Oke, di sini sudah terlihat ya, ada 3 menu seperti tadi yang saya beritahu di awal. Di
sini ada data stok bahan ajar. Di sini kita bisa melihat ada tabel data stoknya yang telah dikirim di dummy ya, data dummy yang tadi. Seperti ini. Oke, sekarang di sini kita juga bisa menambahkan data baru ya untuk stok bahan ajar ini. Seperti misalkan kode buku kita masukkan MKWN 4110, judul buku Salam Pancasila, kategorinya MK wajib, lalu PBJJ misalkan Jakarta. Lokasi kita coba di R1 R1A2 kali ya, coba ya. R1A2. Oke, di sini tuh ada harga, misalkan kita pilih 50.000. Lalu jumlah stoknya kita 12. Untuk safety stoknya kita coba dulu di 15. Catatan itu bisa isi bisa diingat sebenarnya. Kita coba buku baru. Kita coba tambah data. Kita lihat di sini sudah ada ya, MKWN 4110 Pancasila MK wajib Jakarta, seperti ini. Dan statusnya menipis ya, karena safety stoknya tuh tadi 15. Lalu kita coba fitur edit di sini. Nah, kita bisa mengeditnya. Seperti misalkan ada stok baru, jumlah stoknya misalkan menjadi 20. Seperti ini, kita coba bentar. Di sini statusnya jadi aman ya. Oh, saya juga lupa memberitahu ya, kita bisa menambahkan daftar baru ini menggunakan enter saja. Tidak usah mengecek tambah data ini. Oke. Kita coba fitur filter dulu ya. Misalkan judul buku kita search Pancasila. Di sini sudah ada ya Pancasila. Atau misalkan kita coba dasar. Di sini sudah ada dasar-dasar sosiologi. Oke. Di sini UPBJJ juga bisa ya. Filter UPBJJ. Jadi misalkan kita coba di Makassar. Nah, yang keluar adalah dasar-dasar sosiologi kan UPBJJ Makassar. Itu seperti di data dummy ya di awal. Sesuai. Kalau Jakarta, misalkan ini tadi Pancasila yang baru saya tambahkan tadi. Gitu. Ini untuk kategori ya. Misalkan ada praktikum, ada MK wajib, tadi Pancasila ada, dan MK pilihan seperti ini. Oke, kita coba fitur kita tambahkan lagi ya. Misalkan kode bukunya MKWN 411 misalkan ya, misalkan Pancasila 2, kategori MK wajib J Jakarta, L2 A2, harganya 50.000, jumlah stok misalkan 12, ininya 9. Kita juga sini bisa menggunakan tombol escape ya untuk reset data ini. Seperti ini. Itu adalah fiturnya. Ini juga ada fitur hapus ya. Coba kita hapus yang Pancasila ini. Di sini ada pop up konfirmasi yakin ingin menghapus data ini. Ya. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak mengisi si ininya ya, semuanya. Seperti misalkan kode buku kita tidak isi, judul buku misalkan Pancasila, kategori misalkan MK wajib PJJ Jakarta, Sirak A1 misalkan, harga 20.000, 12, coba 15. Coba data. Nah, di sini juga muncul pop up ya, kode dan judul wajib diisi gitu. Oke, kita langsung masuk ke yang pemesanan. Kita ke tracking dulu aja. Nah, di sini kita bisa menambahkan delivery order ya di sini tuh. Misalkan kita coba menggunakan NIM saya 051 456 393. Nama saya Misbah Fathir. Lalu pilih paket, coba paket IPS dasar, pilih metodenya DNE, kita coba tambah DO. Nah, di sini tuh nomor DO-nya
sudah sesuai yang diperintahkan ya. 2026 ini 011 untuk yang pertama. Jadi juga kita ada fitur untuk aksi itu update sudah dibuat, bisa langsung dikirim timelinenya. Kalau misalkan itu update lagi sudah sampai, dan sini satu-satu nanti akan ada sampai. Oke, akan terjadi jika kita membuat nomor DO yang lain ya, untuk tambah DO yang lain. Misalkan saya pilih asal saja, mahasiswa misalkan Hasbi, pilih paket IPA dasar, ini misalkan si cepat, tambah DO. Oke, untuk yang selanjutnya di sini sesuai dengan perintah ya. 2026 ininya 002. Ini tetap sama, paket berubah karena tadi beli paketnya yang IPA dasar ya. Yang IPS 01 yang dasar yang paket IPA itu 002. Pengirimannya sudah beda. Nah, ini kalau statusnya masih diproses sesuai dengan timeline, jika kita pencet update dikirim, statusnya berubah, dan jika di sini sudah selesai maka statusnya akan sampai. Seperti itu. Untuk pemesanan ini sebenarnya hampir sama ya kayak yang di tadi yang tambah DO. Misalkan kita masukkan nama contoh, NIM-nya juga contoh, misalkan 041111. Untuk pilih paket ininya kita coba pilih IPS dasar. Di sini juga kita akan menampilkan paket IPS dasar yang ada di data dummy ya. Harganya 120.000. Isi paketnya ada ECMA 4116 dan ECMA 4115. Kalau pilih pengiriman ini juga sesuai data ya. Ada yang di Express. Coba kita buat pesanan. Nah, seperti ini. Di sini juga ada tombol aksi untuk hapusnya, seperti itu. Dan untuk yang stok data batang ajar juga di sini ada reorder alert ya, atau pemberitahuannya. Jadi misalkan ini ada pengantar akuntansi, nah terus itu yang ini 115. Di sini quantity atau si stoknya itu tinggal 7 dan si safety itu ada 15. Jadi ada pemberitahuannya seperti ini ya. Maaf. Jadi pemberitahuannya seperti ini. Kalau misalkan ini tuh harus menipis dan harus diorder, seperti itu. Sama halnya dengan dasar-dasar sosiologi. Itu safety stoknya itu ada 8 dan kuantitinya sekarang tinggal 2. Apa terjadi kalau misalkan kita coba edit ya. Misalkan di sini karena ini safety stoknya 8, maka kita coba menambahkan stoknya menjadi 10 misalkan. Update. Oke, di sini reorder alertnya sudah hilang ya. Karena sudah sesuai. Lalu apa yang terjadi jika kita coba yang ini, edit, misalkan stoknya kita ubah menjadi tinggal 5 misalkan. Catatannya kita ubah untuk reorder seperti ini. Kita coba update. Di sini sudah terupdate. Lalu di sini akan muncul ya reorder alertnya atau pemberitahuannya bahwa biologi umum yang praktikum ini sudah menipis ya stoknya di sini. Untuk ini catatan juga, maksudnya e-detail ini untuk catatan yang HTML ini seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan atau sedikit kurang jelas. Saya Isbah Fatir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.